Baik, selamat siang Ibu Kiki dan teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator di presentasi kali ini. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan secara menyeluruh mengenai Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM nomor 25 tahun 2023 tentang kriteria sampai tata laksana registrasi obat bahan alam. Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan ketentuan terdahulu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memastikan keamanan, khasiat, dan mutu obat bahan alam atau OBA yang beredar di Indonesia ini. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Widi. Kepada Widi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini Peraturan Badan POM nomor 25 tahun 2023 itu terdiri dari beberapa bab utama yang akan kami bahas secara detail, mulai dari ketentuan umum, kriteria yang mencakup keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan hingga proses registrasi obat bahan alam itu sendiri. Di sini kami mulai dengan pemahaman dasar mengenai apa itu registrasi obat dan bahan alam. Registrasi obat dan bahan alam. Registrasi obat dan bahan alam atau yang sering kita singkat sebagai OBA adalah sebuah proses pendaftaran dan evaluasi yang dilakukan secara elektronik, di mana proses ini itu memiliki tujuan utama untuk mendapatkan izin edar bagi produk obat bahan alam yang ingin dipasarkan di Indonesia. Karakteristik dari proses registrasi ini adalah sifatnya sistematis, terstandarisasi, yang artinya itu ada langkah-langkah yang jelas dan baku yang harus diikuti oleh setiap pelaku usaha. Yang perlu ditekankan di sini itu adalah proses registrasi sekarang itu sudah berbasis elektronik atau digital sepenuhnya dan tidak perlu menggunakan sistem manual lagi. Di mana hal ini tuh bertujuan meningkatkan efisiensi transparansi dan juga kemudahan pelacakan dalam proses registrasi. Next. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan obat bahan alam itu sendiri? Nah, jadi obat bahan alam itu adalah produk yang berasal dari sumber daya alam yang digunakan untuk tujuan kesehatan. Sumber daya alam ini dapat berasal dari 3 kategori utama, yaitu tanaman, hewan, ataupun mineral. Penting untuk dipahami bahwa khasiat obat bahan alam ini dapat dibuktikan melalui 2 jalur. Yang pertama itu adalah pembuktian empiris, yaitu berdasarkan pengalaman melalui penggunaan secara turun-menurun. Yang kedua itu adalah pembuktian secara ilmiah melalui berbagai penelitian laboratorium hingga uji klinis. Beberapa contoh obat bahan alam yang mungkin sudah familiar bagi kita semua itu adalah produk herbal, jamu tradisional, ekstrak tumbuhan, dan berbagai sediaan obat yang berasal dari bahan alam. Setiap produk ini harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan sebelum dapat diedarkan secara resmi. Next. Dalam peraturan Badan POM, obat bahan alam sendiri diklasifikasikan jadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah jamu. Jamu sendiri merupakan bentuk obat bahan alam yang paling tradisional dan memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama itu, jamu berbasis pada pengetahuan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak lama. Ini tuh menunjukkan bahwa jamu adalah warisan budaya yang perlu kita jaga dan kita kembangkan secara bertanggung jawab. Yang kedua, khasiat jamu dibuktikan secara empiris, artinya melalui pengalaman penggunaan turun-temurun dalam masyarakat. Bukti empiris ini menjadi dasar pengakuan khasiat jamu meski belum terlalu melalui uji klinis formal. Yang ketiga, setiap produk jamu itu harus memiliki logo khusus pada kemasannya. Logo ini merupakan bentuk identifikasi resmi yang menunjukkan bahwa produk tersebut itu telah memenuhi standar sebagai jamu dan telah mendapatkan izin edar BPOM, di mana logo ini membantu konsumen untuk mengenali produk jamu yang legal dan terdaftar. Logo dari jamu sendiri ada di bagian kiri. Next. Kategori yang kedua itu adalah obat herbal terstandar atau OHT. OHT sendiri merupakan tingkatan yang lebih lanjut dari jamu dengan 3 karakteristik utama yang bisa membedakannya. Yang pertama itu OHT telah melalui uji praklinik. Uji praklinik yang ini termasuk
uji toksisitas yang digunakan untuk memastikan keamanan, dan uji farmakologi itu digunakan untuk membuktikan khasiatnya secara ilmiah pada tingkat laboratorium, baik itu secara in vitro atau di dalam tabung maupun in vivo pada hewan percobaan. Kedua bahan baku yang digunakan dalam OHT telah distandarisasi, di mana standarisasi ini meliputi proses identifikasi kandungan aktif, pengujian cemaran, dan konsistensi kadar kandungan aktif dalam bahan baku. Hal ini untuk menjamin konsistensi kualitas produk akhir. Yang ketiga itu, sama seperti jamu, OHT juga harus memiliki logo khusus pada kemasannya. Logo ini berbeda dengan logo jamu dan menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar sebagai OHT dan telah mendapatkan izin edar dari Badan POM sendiri. Untuk logonya ada di sebelah kanan. Next. Kategori yang ketiga dan yang paling tinggi itu dalam klasifikasi obat bahan alam adalah fitofarmaka. Fitofarmaka sendiri mempresentasikan tingkat bukti ilmiah tertinggi dalam obat bahan alam dengan 3 karakteristik yang utama. Yang pertama itu, fitofarmaka telah melalui tidak hanya uji praklinik seperti OHT, tetapi juga uji klinik pada manusia. Nah, uji klinik ini dilakukan secara terstruktur untuk membuktikan keamanan dan efektivitasnya ketika digunakan oleh manusia. Ini yang membuat tingkatan keamanan dan efektivitas produk fitofarmaka itu setara dengan obat konvensional. Yang kedua, bahan baku dan produk jadi dalam fitofarmaka itu harus distandarisasi dengan ketat. Artinya, standarisasi ini dilakukan dengan mencakup identifikasi dan pengukuran kadar senyawa aktif, serta kontrol kualitas bahan, konsistensi produk akhir, yang bisa menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas dari produk fitofarmaka tersebut. Yang ketiga, fitofarmaka juga memiliki logo khusus pada kemasannya yang berbeda dengan logo jamu dan OHT, di mana logo ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar tertinggi sebagai obat bahan alam yang telah mendapatkan izin dari Badan POM. Untuk logonya ada di bawah. Next. Bahan baku untuk obat bahan alam itu terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada simplicia dan juga ada ekstrak. Kita pahami dulu sebelumnya ya, kalau simplicia itu adalah bahan alami yang belum mengalami proses pengolahan atau hanya diolah secara sederhana. Contohnya itu termasuk daun kering, akar, kulit kayu, dan bagian tanaman lain yang sudah dibersihkan dan dikeringkan tetapi dia belum diekstraksi. Simplicia ini dapat digunakan langsung dalam pembuatan obat bahan alam jenis tertentu, terutama jamu tradisional. Sedangkan ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dari simplicia melalui proses ekstraksi dengan metode tertentu. Ekstraksi ini bertujuan untuk menarik komponen aktif dari bahan alam agar lebih terkonsentrasi dan terstandar. Ekstrak sendiri dapat berupa 3 tipe. Yang pertama ada ekstrak kering atau dalam bentuk bubuk, ekstrak kental atau dalam bentuk pasta, dan ekstrak cair atau dalam bentuk larutan. Tipe ekstrak yang digunakan itu akan mempengaruhi bentuk sediaan akhir dan stabilitas produk bahan alam itu sendiri. Next. Peraturan BPOM juga mengklasifikasikan pelaku usaha obat bahan alam menjadi 3 kategori berdasarkan skala produksi dan kapasitasnya. Yang pertama itu ada IoT atau industri obat tradisional. Ini merupakan kategori dengan skala industri yang besar, di mana IoT sendiri memiliki persyaratan fasilitas dan standar produksi yang paling tertinggi, termasuk penerapan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik secara menyeluruh. Yang kedua itu ada UKOT atau usaha kecil obat tradisional, di mana ini merupakan kategori dengan skala menengah dengan persyaratannya yang sudah disesuaikan dengan kapasitas dan produksi yang lebih kecil dibandingkan IoT. Namun, tetap harus memenuhi standar keamanan dan mutu dasar.
Yang ketiga ada UMOT atau usaha mikro obat tradisional, di mana ini merupakan kategori skala kecil yang biasanya industri rumahan atau UMKM gitu. Meskipun dia skalanya kecil, tapi UMOT ini harus tetap memenuhi persyaratan dan keamanan mutu. Persyaratannya itu mungkin lebih sederhana dibandingkan IOT dan UKOT, namun dari segi aspek keamanan konsumen, keamanan untuk konsumen itu tetap menjadi prioritas utama. Next. Dalam ekosistem industri obat bahan alam, itu terdapat beberapa pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi, mengimpor, atau mendistribusikan bahan alam. Mereka ini bertanggung jawab atas keseluruhan proses bisnis dan penjaminan mutu produk yang akan dipasarkan. Kemudian prinsipal itu adalah pemilik usaha di luar negeri dalam konteks obat bahan alam impor. Prinsipal ini memiliki formula asli dan hak atas produk tersebut di negara asalnya. Pemegang izin edar itu adalah pihak yang namanya tercantum dalam izin edar dan bertanggung jawab penuh atas produk obat bahan alam yang beredar di Indonesia. Mereka ini harus memastikan bahwa produk yang beredar itu sesuai dengan atau disetujui sesuai dengan peraturan Badan POM. Selain itu, terdapat juga pemberi dan penerima kontrak atau lisensi yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan bisnis untuk produksi obat bahan alam. Misalnya itu, sebuah perusahaan dapat memberikan lisensi produknya kepada perusahaan lain untuk mengontrakkan sebagian atau sepenuhnya proses dari produksinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi. Baik, terima kasih untuk Widi. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada istilah penting. Untuk memahami peraturan ini dengan baik, kita perlu memahami beberapa istilah kunci juga. Contohnya kayak importir adalah perusahaan yang secara resmi mengimpor OBA dari luar negeri. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi yang memungkinkan suatu OBA beredar di pasaran. CPOTB adalah singkatan dari cara pembuatan obat tradisional yang baik, yaitu pedoman yang harus diikuti dalam proses produksi. Sediaan mengacu pada bentuk akhir produk, seperti tablet, kapsul, cairan, dan lain-lain. Pelaku usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha OBA. Pemegang izin edar adalah pihak yang namanya tercantum di izin edar dan bertanggung jawab atas produk. Penandaan adalah informasi yang tercantum pada kemasan produk. Kemasan adalah wadah atau pembungkus yang kontak langsung dengan produk. Komposisi adalah daftar bahan dalam produk, sedangkan formula adalah susunan kualitatif atau jenis bahan dan kuantitatif atau jumlah bahan yang digunakan dalam produk. Pemahaman yang tepat terhadap istilah-istilah ini sangat penting dalam proses registrasi dan peredaran OBA. Next. Selanjutnya ada kriteria umum. Pada bab 2 peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023 diatur mengenai kriteria umum yang harus dipenuhi oleh OBA untuk mendapatkan izin edar. OBA dikelompokkan berdasarkan dua hal. Pertama, berdasarkan kategori, ada jamu, OHT, fitofarmaka, sesuai dengan tingkat pembuktian ilmiahnya. Kedua, berdasarkan tujuan peredaran, apakah untuk pasar domestik, ekspor, atau impor. Pengelompokan ini akan mempengaruhi persyaratan registrasi yang harus dipenuhi. Tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks kriteria umum ini mencakup 4 hal. Pertama, menjamin keamanan produk untuk dikonsumsi. Kedua, memastikan khasiat sesuai dengan klaim yang dicantumkan. Ketiga, menjaga mutu produk sepanjang masa edar. Keempat, memberikan penandaan yang benar dan tidak menyesatkan. Pemenuhan terhadap kriteria umum ini merupakan persyaratan dasar sebelum membahas persyaratan spesifik lainnya. Next. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan merupakan aspek pertama dan paling penting dalam kriteria OBA. Terdapat dua komponen utama terkait keamanan.
yaitu ada standar keamanan dan pengujian keamanan. Standar keamanan mencakup beberapa hal. Bahan baku yang digunakan harus aman berdasarkan bukti empiris atau ilmiah. Produk harus bebas dari kontaminan berbahaya seperti logam berat, mikroba patogen, atau residu pestisida. Dan takaran atau dosis yang direkomendasikan harus berada dalam rentang yang aman. Untuk pengujian keamanan, produk harus melalui uji toksisitas sesuai dengan kategorinya. Jamu mungkin cukup dengan bukti empiris, sementara OHT atau fitofarmaka memerlukan uji toksisitas yang lebih komprehensif. Uji keamanan khusus mungkin diperlukan untuk produk dengan penggunaan spesifik seperti produk untuk ibu hamil atau anak-anak. Semua parameter keamanan ini harus terukur dan terdokumentasi dengan baik. Next. Selanjutnya ada khasiat. Setelah memastikan keamanan, aspek kedua yang penting adalah khasiat. Khasiat OBA dapat dibuktikan melalui dua jalur utama, yaitu ada bukti empiris dan bukti ilmiah. Bukti empiris dapat berupa referensi dari naskah klasik pengobatan tradisional, monografi tanaman obat yang telah diakui, atau farmakope herbal Indonesia. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa OBA tersebut telah digunakan secara tradisional dan memberikan manfaat kesehatan tertentu. Sementara itu, bukti ilmiah dapat berupa hasil uji farmakodinamik yang menunjukkan mekanisme kerja, uji praklinik baik itu vitro atau di laboratorium maupun in vivo pada hewan percobaan, serta uji klinik pada manusia untuk kategori fitofarmaka. Semakin tinggi tingkat pembuktian ilmiah, semakin kuat klaim khasiat yang dapat dicantumkan pada produk. Pembuktian khasiat ini harus relevan dengan klaim yang akan dicantumkan pada kemasan dan juga materi promosi produk. Next. Selanjutnya ada mutu. Aspek ketiga dalam kriteria OBA adalah mutu. Jadi mutu ini mencakup dua hal utama, yaitu standarisasi bahan baku dan standarisasi produk jadi. Standarisasi bahan baku meliputi parameter spesifik seperti identitas dan kandungan bahan aktif, serta parameter non-spesifik seperti cemaran mikroba, logam berat, dan aflatoksin. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi bahan baku yang digunakan. Standarisasi produk jadi meliputi konsistensi sederhana yang mencakup keseragaman bobot, waktu hancur, dan parameter fisik lainnya, serta stabilitas produk selama masa simpan. Untuk memastikan stabilitas, produk harus melalui uji stabilitas sesuai dengan kondisi iklim Indonesia yang termasuk dalam zona 4B atau panas dan lembab. Uji stabilitas ini penting untuk menentukan masa simpan produk dan memastikan bahwa produk tetap aman dan berkhasiat hingga tanggal kadaluarsa. Next. Lalu ada link adalah aspek keempat dalam kriteria OBA. Jadi prinsip dasar penandaan OBA itu informasinya harus lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan konsumen. Informasi penandaan harus dicetak langsung pada kemasan, bukan berupa stiker atau lampiran yang mudah lepas. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi penting tetap melekat pada produk sepanjang masa edarnya. Penandaan harus ada pada kemasan primer, atau yang kotaknya langsung dengan produk, dan kemasan sekunder atau yang kemasan luar. Material penandaan harus tahan lama dan tidak mudah rusak oleh kondisi normal penyimpanan dan penggunaan. Dan yang paling penting, informasi harus terbaca dengan jelas oleh konsumen dengan ukuran huruf dan kontras warna yang memandai. Penandaan yang tepat adalah hak konsumen dan kewajiban produsen untuk memberikan informasi yang akurat tentang produk yang dikonsumsi. Next. Selanjutnya ada isi dari penandaan tadi. Peraturan BPOM menetapkan informasi wajib yang harus tercantum dalam penandaan OBA. Informasi ini meliputi nama produk dan bentuk sediaan, misalnya jamu kulit asam tablet. Komposisi lengkapnya termasuk semua bahan aktif dan tambahan, aturan pakai dan dosis yang direkomendasikan, kontraindikasi dan peringatan, misalnya tidak untuk ibu hamil atau hentikan penggunaan jika terjadi reaksi alergi. Selain itu, penandaan juga harus mencantumkan nomor izin edar dan informasi produsen, barcode produk untuk memudahkan penelusuran,
dan logo kategori seperti jamu, OHT, atau fitofarmaka sesuai dengan klasifikasi produk. Kelengkapan dan kebenaran informasi ini sangat penting untuk memberikan panduan penggunaan yang aman dan efektif bagi konsumen. Next. Lalu ada bahasa dan format. Peraturan BPOM juga mengatur ketentuan bahasa dan format penandaan. Bahasa yang digunakan dalam penandaan harus bahasa Indonesia, menggunakan angka Arab 123 atau huruf Latin. Pengecualian diberikan untuk produk yang ditunjukkan khusus untuk ekspor, yang dapat menggunakan bahasa sesuai negara tujuan. Jika terjadi perubahan pada komposisi produk secara signifikan atau perubahan pada klaim khasiatnya, pelaku usaha wajib mengubah nama produk. Hal ini untuk menghindari kebingungan konsumen dan memastikan diferensiasi yang jelas antara produk lama dan juga produk yang baru. Pengaturan teknis lebih detail mengenai penandaan diatur dalam peraturan BPOM yang lebih spesifik. Penting bagi pelaku usaha untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terkait penandaan ini untuk memastikan kepatuhannya. Next. Selanjutnya ada pendaftaran akun. Sekarang kita masuk ke bab 3 tentang registrasi OBA. Langkah pertama dalam proses registrasi adalah pendaftaran akun. Setiap pelaku usaha yang ingin melakukan registrasi OBA wajib mendaftarkan diri melalui sistem daring BPOM sebelum mengajukan permohonan registrasi. Nah, pendaftaran akun ini cukup dilakukan 1 kali, namun pembaruan data wajib dilakukan jika terjadi perubahan informasi perusahaan. Metode pendaftaran dilakukan secara elektronik dan melibatkan proses verifikasi identitas dan verifikasi dokumen pendukung. Dokumen yang divalidasi termasuk legalitas perusahaan, sertifikat produk, dan dokumentasi teknis lainnya. Pendaftaran akun yang benar merupakan langkah penting karena akun ini akan menjadi pintu masuk untuk semua interaksi dengan sistem registrasi BPOM selanjutnya. Next. Lalu ada dokumen registrasi. Dokumen yang diperlukan untuk registrasi OBA terbagi menjadi jenis dokumentasi dan standar dokumen. Jenis dokumen registrasi mengacu pada lampiran 4 Peraturan BPOM nomor 25 tahun 2023. Dokumen harus dalam format elektronik tertentu seperti PDF atau ditandatangani secara elektronik oleh pejabat yang berwenang di perusahaan. Dokumen registrasi ini terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada dokumen administratif yang mencakup legalitas perusahaan, sertifikat produksi, dan kontrak bisnis jika ada. Yang kedua, dokumentasi keamanan, khasiat dan mutu yang berisi data teknis produk. Yang ketiga, dokumen penandaan yang berisi desain label dan kemasan. Kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen ini sangat penting karena akan menjadi dasar evaluasi oleh BPOM dalam memberikan izin edarnya. Next. Selanjutnya, permohonan registrasi baru. Proses registrasi OBA terbagi menjadi 2 tahap utama, yaitu praregistrasi dan registrasi. Praregistrasi merupakan evaluasi awal terhadap kelayakan produk untuk didaftarkan. Jadi pada tahap ini, BPOM akan mengevaluasi apakah produk memenuhi kriteria dasar sebagai OBA dan termasuk dalam kategori yang tepat. Nah, registrasi merupakan evaluasi lengkap terhadap seluruh aspek produk, termasuk keamanan, khasiat, mutu, dan juga penandaannya. Namun, terdapat pengecualian untuk produk jamu dengan komposisi sederhana dan produk yang ditujukan khusus untuk ekspor, yang dapat langsung masuk ke tahap registrasi tanpa melalui praregistrasi. Seluruh alur pengajuan dilakukan oleh sistem elektronik BPOM dan prosedur spesifik akan berbeda-beda berdasarkan kategori produk, seperti jamu, OHT, atau fitofarmaka, dan tujuan peredarannya, seperti yang di domestik, ekspor, atau impor. Next. Selanjutnya ada proses evaluasi. Jadi di proses evaluasi registrasi OBA memiliki timeline atau tahapan yang jelas. Evaluasi praregistrasi memakan waktu maksimal 15 hari kerja atau 10 hari untuk jamu dengan komposisi tertentu yang sudah dikenal.
Hasil dari evaluasi praregistrasi adalah penerbitan surat perintah bayar untuk melanjutkan ke tahap registrasi. Setelah mendapatkan hasil evaluasi praregistrasi, pelaku usaha memiliki tenggat waktu 20 hari untuk mengunggah dokumen lengkap ke sistem BPOM. Jika melebihi batas waktu ini, permohonan akan dianggap batal dan harus dimulai dari awal. Setelah dokumen lengkap diunggah, BPOM akan melakukan verifikasi dan jika semua persyaratan terpenuhi, akan menerbitkan surat perintah bayar final. Setelah pembayaran dilakukan, izin edar akan diterbitkan dan produk dapat secara resmi dipasarkan di Indonesia. Proses yang terstruktur dan transparan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya produk yang memenuhi standar yang beredar di pasaran, sambil tetap memberikan kepastian waktu bagi pelaku usaha. Next. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulannya, Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023 ini mencangkup 3 aspek utama dalam regulasi OBH. Yang pertama ada ketentuan umum yang mendefinisikan OBA, mengklasifikasikannya menjadi jamu, OHT, dan fitofarmaka, serta menetapkan peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam ekosistem OBA. Yang kedua, kriteria yang harus dipenuhi. Eh, Kriteria yang harus dipenuhi OBH mencangkup standar keamanan, khasiat, mutu, dan persyaratan penandaan. Setiap aspek ini memiliki parameter dan bukti yang spesifik sesuai dengan kategori produk. Yang ketiga, proses registrasi OBA yang meliputi pendaftaran akun, pengajuan dokumen, evaluasi oleh BPOM, hingga penerbitan izin edar. Proses ini memiliki timeline dan persyaratan dokumen yang jelas. Dengan memahami dan mematuhi peraturan ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk OBA yang dipasarkan aman, berhasiat, bermutu, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada akhirnya, hal ini akan melindungi konsumen dan mendorong perkembangan industri OBH di Indonesia. Demikianlah pemaparan kami mengenai Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2023. Peraturan ini hadir untuk memperkuat pengawasan terhadap obat bahan alam dan memastikan bahwa produk yang berada di masyarakat itu benar-benar aman, berhasiat, dan bermutu. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang. Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan terkait isi materi yang telah kami sampaikan. Baik, saya ingin menanyakan bagaimana tantangan yang mungkin dihadapi pelaku usaha kecil atau UKOT dan UMOT dalam memenuhi persyaratan registrasi obat, dan bagaimana sebaiknya pemerintah membantu. Baik, terima kasih Salah atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Yang lain mungkin jika ada pertanyaan. Menurut kamu, apakah sistem registrasi elektronik yang diterapkan BPOM itu sudah cukup menjamin keamanannya dan transparansi dalam peredaran OBA? Itu mengapa? Baik, terima kasih Putu atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Sela. Tadi kurang lebih bagaimana tantangan yang mungkin dihadapi pelaku usaha kecil seperti UKOT dan UMOT untuk memenuhi persyaratan registrasi ya. Jadi pelaku usaha kecil itu seringkali menghadapi kendala seperti keterbatasan dana untuk uji klinis atau kurangnya pengetahuan teknis dan kesulitan akses teknologinya. Jadi pemerintah mungkin bisa membantu melalui pelatihan intensif subsidi untuk biaya registrasi serta penyediaan laboratorium bersama untuk uji mutu dan juga keamanannya. Apakah cukup?
Baik, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan dari Sela. Tadi kurang lebih pertanyaannya itu, apakah sistem registrasi elektronik itu yang diterapkan BPOM udah cukup menjamin keamanan transparansi dalam peredaran obat bahan alam, itu kenapa gitu kurang lebih. Jadi secara umum itu sistem registrasi elektronik itu ngasih banyak keuntungan seperti efisiensi waktu, terus pengurangan birokrasi manual, serta pelacakan status permohonan yang dilakukan secara transparan. Namun pasti tantangan itu tetap ada ya, kayak misalnya keterbatasan digitalisasi bagi pelaku usaha di daerah terpencil, serta kebutuhan akan integrasi sistem yang kuat agar tidak terjadi manipulasi data. Jadi sistem ini cukup menjamin, tapi tetap membutuhkan pengawasan dan penyempurnaan yang berkala, seperti itu. Kira-kira apakah sudah bisa membantu menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian? Sudah cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih, Widi. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih karena sudah 2 pertanyaan. Jadi mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri semuanya. Terima kasih. Selamat siang.